Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billahi wa ba'du. Alhamdulillah, di pagi ini kembali kita bisa duduk bermajelis ilmu. Tak lupa salawat juga salam kita hadiahkan kepada Rasul kita ala alihi wasallam. Terlanjutkan kembali kajian Kitabul Jami' dan kita masuk pada bab peringatan agar tidak berakhlak buruk. Pada hadis pertama, pengarang membawakan hadis dari Abi Hurairah radhiyallahu an yang dikeluarkan oleh Imam Ibnu Majah, di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Iyyakum wal hasada, fa innal hasada ya'kulul hasanati kama ta'kulun narul hataba." Dari Abu Hurairah radhiyallahu an, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, jauhilah sifat hasad ataupun dengki, karena sesungguhnya hasad atau dengki itu akan memakan semua kebaikan, sebagaimana api memakan kayu bakar. Hadis ini dikeluarkan Al-Imam Abi Dawud. Ma'asyiral muslimin muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis ini Nabi sallallahu alaihi wasallam memperingatkan kepada kita sebuah dosa yang terdapat dalam hati, dan dosa ini sangat membahayakan untuk amalan dan kebaikan kita. Dosa itu disebut dengki ataupun hasad. Inilah pembahasan di pagi hari ini. Kita akan bicara tentang hasad. Sebelum saya menjelaskan tentang apa itu hasad, kemudian bahaya hasad, saya ingin bercerita. Jadi dahulu di zaman Khalifah Bani Abbasiyah, ada seorang khalifah yang namanya Mu'tasim, dan dia pengganti daripada khalifah sebelumnya namanya Khalifah Ma'mun. Dan itu terjadi di zaman Al-Imam Ahmad Ibnu Hanbal. Jadi satu hari Khalifah Mu'tasim ini berjumpa dengan seorang Arab Badui. Lah kebetulan Arab Badui ini fasih pula, dia melantunkan syair-syair Arab. Tertariklah kemudian Khalifah Mu'tasim ini dengan Arab Badui itu, sehingga selalu mengundang Arab Badui ini datang ke istana. Kemudian disuruhnya untuk mengumandangkan syair-syair di depan khalifah. Terkadang karena sukanya imam atau Khalifah Mu'tasim ini, terkadang mendudukan Badui di sampingnya, ngobrol, bicara, sampai tertawa dan begitu seterusnya. Jadi salah satu menteri daripada Khalifah Mu'tasim ini cemburu. Kok bisa Arab Badui dekat dengan khalifah? bahkan bisa duduk di sampingnya, bahkan bisa ngobrol seakrab-akrabnya.
muncullah perasaan hasad dalam hatinya. Harusnya aku yang dekat dengan khalifah, kenapa si badui itu pula yang dekat dengan khalifah? Akhirnya kemudian dia merencanakan sebuah rencana jahat. Si menteri ini satu hari ketika Khalifah Mu'tasim hendak memanggil si badui itu ke istana, maka sang menteri ini sudah mendahului untuk mengundang Arab Badui ini ke rumahnya. Maka datanglah si badui ini kepada rumah sang menteri yang hasad itu. Rupanya di rumah itu sudah disediakan banyak makanan yang lezat tetapi berbau tak sedap. Macam ibu makan jengkol, kan sedap bu, tapi baunya kan tak enak, tapi tak baunya tak sedap. Pete gitu ya. Kenapa kemudian sang menteri ini ngasih makan yang berbau-bau? Apalagi di zaman itu kan tidak ada pasta gigi bu ya. Kalau di zaman sekarang enak saja, bau mulut tinggal disikat pakai pasta gigi atau disemprot gitu bu ya, dengan parfum. Akhirnya kemudian setelah makan enak, maka sebelum si badui ini datang ke istana, si menteri ini mendahului. Kemudian bercerita kepada sang khalifah dan mengatakan, wahai khalifah, saya barusan berjumpa dengan orang yang selalu engkau panggil ke istana. Maksudnya Arab Badui. Kata khalifah, ya kenapa? Kata sang menteri, dia itu suka menjelek-jelekan kamu di luar sana. Tuh lihat orang hasad bu, dia pasti menjadi kompor. Jadi sang khalifah kemudian heran dan bertanya, kenapa dia menjelek-jelekan aku? Bukankah aku sudah memuliakannya? Maka sang menteri mengatakan, dia sebenarnya mengatakan kepadaku kalau dekat denganmu dan kau berbicara di sampingnya, maka dia mengatakan bahwa mulutmu bau, katanya. Mulutmu tidak sedap baunya. Maka sang khalifah dikata-katain seperti itu, ya marahlah bukan. Akhirnya kemudian sang khalifah pun memanggil si badui itu bu. Dipanggillah si badui itu ke istana. Ketika kemudian sang khalifah mendekati dia dengan jarak yang sangat dekat, badui ini sudah tidak enak. Kenapa? Karena dia merasakan bau mulutnya yang tidak sedap. Dia takut kalau bicara depan khalifah, bau mulutnya itu akan sampai ke hidung khalifah. Jadi dia bicara sambil menutup mulutnya dengan kain bu. Dari sini khalifah kemudian terpikir perkataan si menteri tadi. Oh betul juga, jangan-jangan bau mulutku tidak sedap sehingga si badui ini menutup hidungnya dengan serban dia. Padahal yang bau itu mulutnya si badui kan bu ya. Tapi karena kalau sudah kena kompor, akhirnya sang khalifah mempercayai si hasad tadi. Kemudian dia pun tersinggung, memanggil pembantunya dan meminta sepucuk. Kemudian ditulislah oleh sang khalifah, siapapun yang membawa kertas risalah ini, maka penggal lehernya, karena dia telah menghina sang khalifah. Kemudian dibungkus rapi-rapi. Kata sang khalifah, wahai fulan, kepada si badui itu, sampaikan kertas ini kepada si fulan yang ada di daerah ini dan itu. Maksudnya ke tukang jagal. Lah si menteri yang hasad itu menyaksikan dari jauh, kan dia tidak tahu apa yang dilakukan khalifah. Namanya orang hasad itu kalau sudah dengki ya dengki.
ketika melihat kok si Baduy dapat surat dari khalifah, disangkanya isi surat itu adalah hadiah. Jangan-jangan khalifah ini akan memberikan hadiah yang banyak dengan surat itu dan disuruh untuk mengambilnya di Baitul Mal. Jadi sang menteri ini menghadang Arab Badu di pintu istana dan mengatakan, wahai fulan, kalau kau izinkan, biar aku yang mengantar surat itu, katanya. Lihat, dia tidak tahu isi surat itu. Ya si Baduy polos saja kan begitu. Langsung dikasihkan sama sang menteri, karena bagaimanapun dia menteri, dia menghormati. Maka surat itu kemudian dibawa, ditujukan kepada yang dimaksud Khalifah Mu'tasim itu. Rupanya setelah diterima oleh si jagal tukang penggal itu, ditangkaplah sang menteri dan langsung dieksekusi mati. Lah kematian sang menteri ini terdengar sama khalifah. Lah kok lain orang yang disuruh, lain orang pula yang dibunuh. Ya. Jadi akhirnya kemudian sang khalifah ini memanggil si Baduy tadi untuk datang ke istananya, Bu. Kemudian bertanya, kenapa surat itu kau berikan kepada menteriku, katanya. Maka mulailah kemudian si Baduy ini bercerita bahwa sebelum dia datang ke istana, kemudian dia dipanggil menteri itu, diajak makan, tapi makanannya lezat tapi berbau, sehingga aku tidak enak bicara dengan kamu, maka ku tutup mulutku dengan serban, bla 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 bla, macam-macam lah cerita. Dari sini Khalifah Mu'tasim baru sadar bahwa memang sang menteri itulah yang layak untuk dibunuh. Maka dia menukilkan perkataan Ali radhiyallahu an, lillahi darrul hasadi ma'adalah bada'a bi sahibihi faqatala. Hebatnya sifat dengki itu, kata khalifah. Betapa konsistennya ia di dekatnya. Dia berusaha mendekati orang lain, lalu dibunuhnya ia. Kisah ini walaupun singkat, Bu, memberikan pelajaran kepada kita. Itulah akhir daripada hasad. Akhir daripada hasad itu, di mana orang yang hasad biasanya lebih dulu hancur dibandingkan orang yang dihasadi. Orang pedengki itu, dia akan hancur lebih dahulu daripada orang yang didengkinya, Bu. Karena orang yang hasad ini, walaupun posisinya dia yang mendolimi orang, tetapi dia yang merasakan kesengsaraannya. Aneh orang hasad itu kan, dia yang jadi orang zalim, dia yang merasakan kesengsaraannya. Harusnya kan orang yang dizalimi yang merasakan kesengsaraannya. Tidak, orang hasad itu dia yang berlaku jahat, dia pula yang mendapatkan akibat. Contoh, ada tetangga naik pangkat. Dia naik pangkatnya, ibu naik tensi darahnya. Sama-sama naik kan, Bu? Ya, yang satu pangkatnya naik, ibu tensinya yang naik tuh. Tengok tetangga kok glowing gitu kan, cantik tetangganya, ibu yang ganti kulit, merengut kan gitu ya. Ya. Memang orang hasad itu seperti itu, Bu. Orang hasad itu seperti itu. Dia akan lebih hancur dahulu dibandingkan yang dihasadi. Ya. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Hasad ini adalah penyakit iblis, dan penyakit yang pertama muncul baik di langit ataupun di bumi. Ketika iblis mendengar, kita tahu bahwa iblis itu kan lebih dulu diciptakan oleh Allah dibandingkan Adam. Dia lebih dulu menyembah Allah Subhanahu wa taala, lebih dulu melakukan ketaatan kepada Allah Azza wa Jalla, dan lebih dulu mendapatkan nikmat sorga dibandingkan Adam. Karena Adam kan diciptakan belakangan. Harusnya kan iblis lebih taat kepada Allah Azza wa Jalla.
Tapi karena memang dasar iblis itu diciptakan dari api dan dia bagian daripada bangsa jin yang baik, jadi sifatnya itu muncul ketika Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan Adam alaihi salatu wassalam. Mulai kemudian hasad dan dengkinya muncul. Jangan-jangan Allah menciptakan makhluk yang satu ini akan menggantikan posisiku, katanya. Belum diciptakan sudah berburuk sangka. Ketika betul-betul Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan Adam alaihi salatu wassalam, maka iblis sudah mulai berputar-putar di jasad Adam yang belum ditiupkan roh itu. Mulai masuk dari lubang hidung, keluar daripada lubang mulut. Masuk dari lubang telinga, keluar dari lubang dubur. Kemudian dia tepuk perut Adam, keluar bunyi. Kemudian iblis mengatakan, makhluk ini adalah makhluk yang lemah. Kenapa? Karena ada rongga di dalamnya. Pasti dia berhajat kepada makan dan minum. Kemudian dia mengatakan, seandainya Allah kuasakan makhluk ini kepadaku, tentu sudah kuhancurkan dan kubinasakan dia. Lihat, orang yang hasad itu, Bu, seperti iblis. Dia akan terus bagaimana caranya orang yang dihasadi itu hancur sehancur-hancurnya. Dia tidak akan puas kalau kenikmatan yang Allah anugerahkan kepada orang yang dihasadi itu akan tetap ada pada dia. Dan dia semakin sakit kalau nikmatnya makin banyak tuh. Dan dia akan berbahagia kalau seandainya betul-betul saudaranya itu di atas kesulitan. Senang melihat orang susah atau susah melihat orang senang. Nah, itulah hasad. Ya. Jadi iblis mengatakan kepada Adam ini yang belum ditiupkan ruh, kalau seandainya dia Allah serahkan kepadaku, wah, sudah kubinasakan dia. Itu hasadnya iblis. Dan terbukti ketika Allah subhanahu wa ta'ala betul-betul menganugerahkan Adam dengan cara meniup ruh yang sangat mulia. Karena ruhnya Adam itu dinasabkan kepada Allah. Min ruhi, dari ruhku, kata Allah. Makin hasad lagi. Maka ketika Allah memerintahkan iblis untuk sujud, dia pun enggan sujud dan dia menjadi makhluk yang kafir. Aba wastakbara wa kana minal kafirin. Dia enggan, dia sombong, dan dia termasuk makhluk yang kafir. Maka siapapun yang berlaku hasad, Bu, maka dia tidak lepas daripada iblis. Orang yang hasad itu adalah ternaknya iblis. Karena itu penyakit iblis yang pertama, yang nanti oleh iblis hasad ini akan dikembangbiakan untuk menjadi senjata menyesatkan anak-anak Adam. Karena kan iblis ini dari hasad ini dia berjanji di hadapan Allah tuh. Dan mengatakan, ya Rabb, fabima aghwaytani la aqudanna lahum siratakal mustaqim. Karena engkau sudah menyesatkan diriku, kata iblis, kusesatkan juga Adam dan seluruh keturunannya. Lihat, dari hasad ini rencana-rencana jahat itu bermunculan. Maka siapapun yang hasad itu pasti banyak rencananya, Bu. Ibu kalau hasad dengan tetangga, pasti ibu punya rencana A, nggak bisa A, B, nggak bisa B, C, sampai betul-betul ibu merasakan puas dengan penderitaan tetangganya. Tetapi kalau seandainya tetangganya tidak menderita, ibu yang makin menderita dengan hasadnya. Itulah yang kemudian dikatakan halakal hasid qablal mahsud. Orang yang hasad itu lebih dulu hancur dibandingkan orang yang dihasadi. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, dijelaskan oleh para ulama kenapa hasad itu begitu bahaya. Pertama, Bu, karena orang hasad itu sangat membenci setiap nikmat yang Allah anugerahkan kepada orang lain.
Pokoknya nampak orang lain di atas nikmat saja, muncul kedengkian dan kebenciannya tuh. Ya contohnya sering saya contohkan, tetangga mulai kemudian membangun rumah. Kalau orang tidak hasad kan gak peduli bukan? Rumah-rumah dia bangun pakai uang dia bangun pakai modal dia, urusan dia mau di tingkat berapa. Itu kalau yang baik lah Bu ya. Tapi kalau orang hasad tidak. Dia pasti akan pertama menanamkan suudzon dia itu, buruk sangka dia dulu kepada tetangga itu. Kok bisa dia bangun rumah? Nah, itu pertanyaan pertama tuh. Padahal lakinya itu ojek online berapa lah per bulannya katanya. Jangan-jangan. Nah, mulai ya, jangan-jangannya tuh. Ya. Begitulah orang yang hasad. Orang yang hasad itu pasti dia tidak suka dan benci dengan nikmat yang Allah anugerahkan kepada orang. Ini pertama, Bu. Ya. Yang kedua, biasanya orang hasad itu dia akan membenci akan pemberian Allah Subhanahu wa taala, akan pembagian hambanya. Dia akan benci itu. Seolah-olah orang hasad ini mulutnya mengatakan, kenapa ya Allah kau berikan dia nikmat, kenapa engkau tidak memberikan kepadaku nikmat? Kenapa kok dia bisa beli ini, kenapa aku tidak? Kenapa dia bisa membangun itu, kenapa aku tidak? Kenapa dia punya ini, kenapa aku tidak? Jadi orang hasad itu protes kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia tidak yakin dengan keadilan Allah saat memberi nikmat itu. Padahal sering saya katakan tidak ada yang lebih adil saat memberikan rizki melebihi Allah Subhanahu wa taala. Allah itu sudah adil dan seadil-adilnya. Karena Allah itu yang menciptakan kita. Sehingga Allah lebih paham dengan ciptaan dan kemaslahatannya. Allah paham kenapa si fulan dilebihkan rizkinya, kenapa si fulan tidak dilebihkan rizkinya. Kenapa si fulan disegerakan rizkinya, kenapa si fulan ditahan rizkinya. Allah paham dan Allah tahu dengan kemaslahatan kita. Tapi orang hasad itu dia enggak yakin dengan keadilan Allah. Dia senantiasa berburuk sangka kepada Allah sehingga dia merasa emosi dan marah seolah-olah tidak menerima takdir Allah Subhanahu wa taala. Ini yang kedua, Bu, bahaya hasad. Kemudian yang ketiga, orang hasad ini, Bu, dia menentang semua pekerjaan Allah Subhanahu wa taala. Dia menentang apapun yang dilakukan Allah Subhanahu wa taala. Padahal kan Allah mengatakan dalam Quran itu la tas'al amma yaf'al wa hum yus'alun. Jangan kau tanya pekerjaan Allah itu apa. Tetapi Allah yang akan bertanya apa pekerjaanmu di dunia. Lah orang yang hasad ini sibuk dia akan mempertanyakan soal perbuatan Allah tuh. Di mana ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan karunia kepada makhluk yang dikehendakinya, maka dia pun kemudian merasa bakhil dengan karunia yang Allah anugerahkan kepadanya, tidak terima. Ya. Lah ini yang ketiga. Yang keempat, orang yang hasad itu hakikatnya dia membantu musuh Allah Subhanahu wa taala. Siapa? Iblis. Ya. Orang hasad ini terkadang dia tidak sadar kalau dia itu sedang menjadi ternaknya iblis. Dia menjadi anak buahnya iblis. Dan terkadang juga ada orang hasad itu dia hasad kepada wali-wali Allah Subhanahu wa taala. Dia tidak tahu yang dihasadi itu adalah wali Allah, Bu. Kan kita tidak tahu tetangga sebelah itu mungkin punya amalan yang kita tidak punya, punya ibadah yang kita tidak punya, punya kebaikan yang kita tidak punya, kemudian kita hasadi. Kan sama dengan dengki kepada wali-wali Allah itu namanya.
Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, tapi umumnya di masyarakat kalau cerita hasad itu biasanya hasad itu kan lebih banyak kepada yang seprofesi, Bu. Ya kan? Pedagang hasad dengan pedagangnya. Kenapa kok dia laku, kenapa aku tidak? Jangan-jangan dia punya mantra, punya jimat, punya dukun dari Jawa sana umpamanya. Nah, dia mulai hasad dengan sesama pedagangnya kan, Bu. Pokoknya hasad itu pasti sama profesinya itu. Dokter dengan dokter, sama-sama punya klinik, hasad. Ya, saling menjatuhkan. Kemudian yang punya travel dengan yang punya travel lainnya, hasad, saling menjatuhkan. Ya, jangan ikut umroh lewat travel sana katanya. Itu tidak bagus pelayanannya. Itu mahal itu, dan begitu seterusnya. Karena tidak mungkin yang berbeda profesi itu akan hasad kan, Bu. Contoh umpamanya dokter hasad dengan tukang ojek. Mana ada dokter hasad dengan tukang ojek kan, Bu? Ya tukang ojek ya hasadnya dengan tukang ojek yang lainnya. Umpamanya ini ada 2 tukang ojek, Bu. Ya. Kemudian ada 2 orang yang ingin naik ojek dia. Yang satu gemuk, beratnya 150 kilogram, yang satu kurus 60 kilogram. Sama-sama jaraknya, ongkosnya sama. Tentu hasad lah. Ini aku udah bawa gemuk gitu kan, sama 5.000 ongkosnya. Si kurus pula tuh 5.000. Ya. Karena tidak mungkin juga yang berbeda profesi itu akan hasad. Tapi yang lebih celaka itu hasadnya ustadz dengan ustadz tuh biasanya, Bu. Orang alim dengan orang alim itu lebih bahaya hasadnya. Kenapa? Karena biasanya kalau sudah ustadz hasad dengan ustadz yang lain, berdalil dia. Dia keluarkan Qur'annya, keluarkan hadisnya, keluarkan dalilnya untuk supaya menjatuhkan ustadz yang lainnya. Ustadz dengan ustadz hasad itu yang dirugikan umat, Bu. Ya, mudah-mudahan ustadz kita tidak hasad. Ya. Ma'asyiral muslimin, muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Artinya bahwa hasad ini akan senantiasa ada sejak zaman Nabi sampai hari ini, bahkan sampai kiamat dibangkitkan. Karena mau tidak mau, Bu, saya, ibu, siapapun itu dalam hatinya pasti punya hasad. Semua manusia itu punya hasad. Umpamanya ada tetangga beli kendaraan bagus, kemudian kita nampak cantik kendaraan itu, kan dalam hati kita pengen juga ingin punya kendaraan seperti dia. Itu kan hasad. Ya, hasad secara bahasa. Pengen punya kendaraan seperti yang dibeli tetangga, pengen punya rumah yang seperti dibangun tetangga, pengen punya tanah seluas tetangga, pengen punya taman seperti yang dibangun tetangga. Itu hasad, Bu. Tapi hasad ini kalau dikelola orang baik, maka akan menjadi baik. Tapi hasad ini kalau dikelola orang jahat, maka akan jadi jahat. Lah hasad yang dikelola orang jahat inilah yang Al-Quran memerintahkan kita untuk berlindung kepada Allah min syarri hasidin idza hasad, dari keburukan hasad ketika dimainkan orang jahat. Karena hasadnya orang baik itu akan menjadi pahala, tapi hasadnya orang jahat itu akan menghapuskan dosa. Contoh hasadnya orang baik, Bu. Umpamanya ada tetangga rajin setahun 2 kali umroh. Kemudian kita katakan, aku juga maulah punya uang seperti tetangga. Suaminya banyak gajinya. Coba aku kalau punya suami, kata tetangga, aku pun pengenlah umroh juga kayak tetangga. Kalau bisa, kalau dia setahun 2 kali, saya mau 5 kali umpamanya. Ya, itu boleh, bahkan terpuji. Itu namanya ghibtah dalam bahasa ulama itu. Hasad yang terpuji. Karena niatnya bukan untuk kejahatan, niatnya untuk kebaikan kan. Lah hasad yang tercela ini justru enggak seperti itu. Ini tetangganya bolak-balik umroh nih, Bu.
Dia berpikir bukan dari sisi positifnya dia beribadah ke Mekah itu, tapi dia akan nilainya itu pasti dinilai negatifnya. Dari mana dia bisa dapat uang? Suaminya itu kan tidak sampai eselon 1 tuh. Saya tahu gajinya berapa tuh. Jangan-jangan utang di bank. Nah, macam-macam dia. Ya. Lah orang hasad itu pasti pandangannya tidak ada yang positif. Dia akan negatif terus. Lah inilah yang kemudian hasad ini akan melahirkan berbagai macam dosa. Salah satunya adalah larinya itu pertama dia akan suudzon, berburuk sangka dulu. Kemudian timbul kedengkian. Akhirnya menjadi gibah, Bu. Hasad itu bisa menjadi gibah. Ya. Ibu kumpul nih 1-2 orang. Mulai di situ membicarakan orang lain. Terkadang merendahkannya. Terkadang menghilangkan terkadang menghapuskan nama baiknya. Dan begitu seterusnya, Bu. Karena kalau sudah berkumpul nih, sekarang kan zamannya orang zaman isu, zaman orang ngerumpi kan, Bu. Itu biasanya kalau ada orang hasad di situ, Bu, itu akan menular kemana-mana tuh. Karena begini, Bu, kalau orang sudah kumpul bertiga, kalau saya titip uang, Bu, sama Ibu, kira-kira berkurang atau bertambah uangnya? Kebanyakan kalau nitip uang berkurang tuh biasanya. Nitip uang 5 juta, pas dikembalikan 4 juta, afwan Ustadz kepake 1 juta katanya. Itu kalau nitip uang, Bu. Tapi kalau nitip ucapan, itu biasanya berkurang apa bertambah tuh? Bertambah, Bu. Syukur-syukur tidak berkurang, pasti bertambah. Kalau sudah yang dititip ucapan, kita nitip ucapan nih sama si A, nanti si A ini ngomong sama si B, itu bertambah tuh. Yang tadinya 1 meter jadi 1 kilo tuh. Lah itulah kadang-kadang orang kalau sudah ngerumpi gibah apalagi didasari hasad, itulah bahayanya di situ tuh. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tapi yang jelas bahwa orang hasad ini dijelaskan oleh para ulama, ya. Orang hasad ini akan mendapatkan madarat yang luar biasa, baik dunia dia atau akhirat dia. Adapun dari segi agamanya dulu ya. Orang yang hasad ini akan merusak agama dia. Pertama, bahwa orang yang hasad itu dia sedang bermaksiat dengan maksiat yang terang-terangan. Orang yang hasad itu dia sedang bermaksiat dengan maksiat yang terang-terangan kepada Allah dan Rasulnya. Kenapa? Karena Allah sudah melarang dari penyakit ini dalam Quran, wala tatamannau ma faddalallahu bihi ba'dakum ala ba'din. Janganlah kalian berangan-angan dengan apa yang telah Allah lebihkan sebagian kalian atas sebagian yang lainnya. Bahkan dalam ayat yang lain dengan tegas, am yahsudunan nasa ala ma atahumullahu min fadli. Apakah mereka menanamkan hasad terhadap apa yang Allah telah berikan dari karunia-Nya kepada manusia? Jelas Allah Subhanahu wa taala melarang. Bahkan Rasul dengan tegas, wala tahasadu, jangan kalian saling hasad. Berarti orang yang hasad itu dia sedang terang-terangan bermaksiat kepada Allah dan Rasulnya karena melanggar larangan. Ini yang pertama. Yang kedua, orang hasad ini menghancurkan pahala. Kita ini di satu sisi diperintahkan oleh Allah untuk beribadah dan untuk memperoleh pahala sebanyak-banyaknya. Boleh jadi di antara kita ada yang rajin salat, itu bagus.
Boleh jadi di antara kita ada yang rajin puasa, bukan puasa Ramadan saja, ditambah juga dengan Senin Kamis dan dengan sunnah-sunnahnya. Itu mantap. Mungkin di antara kita itu ada yang rajin sedekah. Itu sudah luar biasa. Ya. Tetapi kan perintah agama ini, Bu, kita ini bukan hanya sekedar beribadah kemudian mencari pahala sebanyak-banyaknya, tapi lebih daripada itu adalah mempertahankan ibadah dan mempertahankan pahala. Kalau perlu kita tambah setiap hari pahala itu. Tetapi ada orang-orang yang di sana itu justru ibadahnya iya, tapi dia tidak sadar bahwa pahalanya sedang digerogoti. Pahalanya sedang dibakar ia sendiri. Sedang dimusnahkan oleh ia sendiri dengan penyakit hasad ini. Itulah yang disabdakan dalam hadis yang kita baca di sini. Iyyakum wal hasada fa innal hasada ya'kulul hasanat kama ta'kulun narul hatab, kata Nabi. Hati-hati kalian jangan hasad, karena hasad itu bisa memakan kebaikan seperti api melahap kayu bakar. Kalau ibu pengen tahu betapa cepatnya hasad itu menghancurkan kebaikan, lihat api saat kebakaran, Bu. Seperti yang terjadi di California, Los Angeles kemarin itu. Hitungan hari berapa ratus hektar itu tanah bisa gosong dengan bangunan-bangunannya runtuh rata dengan tanah. Cepat itu, bayangkan. Padahal bangunnya itu bisa bertahun-tahun itu. California yang sangat indah dengan kemegahannya, dengan bangunannya, dengan tamannya, dengan jalan-jalannya, itu kan tidak mudah membangunnya. Itu bertahun-tahun untuk membangunnya. Tapi bisa dimusnahkan dalam hitungan secepat-cepatnya. Lah jangan sampai juga ibadah yang sudah bertahun-tahun kita bangun, solat kita, puasa kita, zakat kita, sedekah kita, zikir kita, baca Quran kita, dan begitu seterusnya, tiba-tiba sekejap dimusnahkan dengan hasad. Inilah peringatan keras dari Nabi SAW bahwa hasad itu bisa menghilangkan banyak kebaikan manusia. Yang ketiga, hasad ini menyebabkan murkanya Allah kepada kita. Dalam sebuah hadis, apalagi sekarang ini di bulan Sya'ban, Bu. Kita ini berada di bulan Sya'ban, artinya kita ini sedang menghadapi gerbang Ramadan. Ada hadis yang mengatakan bahwa innallaha yattali'u ala ibadihi fi lailatin nisbin min Sya'ban. Fayughfar kullu makhlukin illa al-musyrik wal musakhin. Kata Nabi SAW, Allah itu nanti di pertengahan Sya'ban, di malam pertengahan Sya'ban akan turun. Ya, setiap hari Allah turun ke langit dunia ya, di sepertiga malam. Tapi di pertengahan Sya'ban ini Allah khusus, dia akan turun. Untuk apa, Bu? Untuk mengampuni. Fayaghfiru li jami'i khalqihi. Maka dia akan mengampuni seluruh makhluknya. Kecuali dua manusia, katanya. Tidak akan diampuni. Bahkan tidak diangkat amalannya ke langit. Kemudian Rasul menyebutkan dua perkara. Pertama, orang yang menyekutukan Allah. Dan yang kedua, orang yang hasad. Orang yang ada dengki terhadap saudaranya. Sayangkan, Bu, ibadah yang sudah kita lakukan dari tahun kemarin loh, Ramadan tahun kemarin, sampai Sya'ban tahun ini, coba bayangkan. Pasti ibu lelah lah. Bagaimana ibu menghabiskan Ramadan tahun kemarin itu dengan sholat tarawih, dengan puasa, dengan baca Quran, dengan sedekahnya, dengan zikirnya. Kemudian dilanjut dengan Syawal, dengan puasa Syawalnya. Kemudian dilanjut dengan ibadah-ibadah yang lainnya. Hadir di majelis ilmu, kemudian berusaha mengajak manusia kepada kebaikan dan begitu seterusnya. Saya yakin 1 tahun dari Ramadan kemarin sampai Sya'ban tahun ini sudah banyaklah amalan yang kita
amalkan kepada Allah Azza wa Jalla. Tapi sayang, harusnya di bulan Sya'ban ini amalan kita diangkat dan diperlihatkan kepada Allah supaya Allah tahu apa yang kita lakukan di dunia. Rupanya ada di antara manusia, ada orang-orang yang tidak diangkat amalannya dan tidak diampuni dosa-dosanya. Siapa mereka? Ya tadi, pertama orang yang melakukan kesyirikan, dan yang kedua orang yang menanamkan kedengkian dalam hati kepada saudaranya. Inilah 3 perkara orang yang hasad itu akan merugikan agamanya. Ini yang pertama. Yang kedua, adapun orang hasad itu akan merugikan dari segi dunianya. Pertama, orang hasad ini biasanya akan banyak kesulitan dalam dirinya. Muncul dari dirinya itu berbagai macam penyakit, yang terkadang penyakit-penyakit itu tanpa sadar. Makin banyak makin komplikasi itu biasanya. Ya. Contoh Bu, orang hasad ini awalnya sehat-sehat saja, kolesterol stabil, darah tinggi oke, nggak ada kan itu ya. Asam urat bebas. Tapi karena dia hasad kepada tetangganya kan Bu ya, mulai dia tidak suka kalau tetangganya rumahnya cantik, kendaraannya bagus, tanahnya luas, penampilannya oke. Mulai penyakit datang tuh, mulai demam dia. Ya. Pokoknya nampak saja ganti mobil, ganti penyakit tuh Bu. Dari demam ke kolesterol tuh. Ganti lagi mobilnya, dari kolesterol ke darah tinggi tuh Bu. Akan gonta-ganti aja penyakitnya tuh. Lama-lama komplikasi jadinya kan. Nah ini kan bahaya orang hasad, dia numpuk-numpuk penyakit itu. Dan lebih celakanya lagi, ketika kemudian dia sakit, makin parah, dibawa ke rumah sakit. Bu. Di rumah sakit dengar tetangganya bangun rumah. Apa enggak stroke Bu tuh? Pulang ke rumah, pengumuman innalillahi wa inna ilaihi rajiun katanya. Kan seperti itu contohnya. Inilah orang hasad ini numpuk-numpuk penyakit tuh. Karena menurut pandangan Tibun Nabawi, pengobatan sistem Nabi itu yang disebutkan oleh banyak para ulama, penyakit itu kan paling banyak munculnya itu dari hati Bu. Sedikit dari faktor makanan itu. Ya makanan bisalah memicu penyakit, tapi penyakit itu kebanyakan itu munculnya dari hati. Dan hasad itu penyakit yang bahaya dari penyakit hati. Inilah kemudian diantara bahaya dunianya nih. Pertama, akan membawa kemuskilan, banyak kesulitan yang akan dihadapi oleh orang yang hasad, baik secara jasmani dia ataupun secara ruhani dia, dan akan banyak pikiran tuh. Ini yang pertama ya. Yang kedua, orang yang hasad itu sadar ataupun tidak, Allah jatuhkan pamornya di hadapan manusia. Orang yang hasad itu Allah akan jatuhkan pandangan dia di hadapan manusia. Orang mulai tidak suka dengan dia. Karena orang hasad itu ketemu siapa saja, berkumpul di mana saja, pasti akan ceritanya itu dibelokkan kepada orang yang tidak disukai dia. Pasti dia akan buat kisru, akan buat isu. Pasti dia akan buat berita-berita hoax. Ya, pasti dia akan menjelek-jelekan orang yang tidak disukai dia. Dimanapun orang itu berada, pasti mulutnya ke situ tuh moncongnya tuh. Ya. Jadi nampak tuh dari uslub dia itu, gerak-gerik dia, ngomong dia itu kemana arahnya. Jadi orang lama-lama tidak suka. Apalagi orang sudah ngaji kan, tadi ada cerita tetangganya. Gimana kalau 1 jam mungkin 1 desa diceritakan dia. Kan, ya. Jadi Allah jatuhkan tuh pamornya itu. Dia tidak sadar dia telah merendahkan martabatnya diri sendiri. Kehormatannya jatuh, nama baiknya jatuh. Dan itu al-jaza min jinsil amal Bu. Sebagaimana dia menjelek-jelekan orang, maka nanti Allah kirim ada orang yang tidak suka dan menjelekan dia.
Itu namanya kama tadinu tudan. Ada hukum karma di situ. Ini yang kedua, Bu. Yang ketiga, biasanya dari kebiasaan orang yang hasad itu, Bu, dia akan suka merencanakan sesuatu dari makar-makar jahat kepada orang yang dihasadinya. Dia tidak paham, memang dia sedang buat makar, tapi di sana ada zat yang jauh lebih hebat makarnya. Allah Subhanahu wa taala, wa makaru makran wa makarna makran wallahu khairul makirin, kata Allah. Silahkan kalian buat makar, Allah punya makar sendiri, dan sebaik-baik makarlah makar Allah Subhanahu wa taala. Karena orang hasad itu setiap hari dia pasti akan mengagendakan untuk mentertibkan sebuah makar itu, mengagendakan sebuah makar. Macam mana dia menyakiti orang yang dihasadinya. Tapi Allah Subhanahu wa taala zat yang maha pemberi makar. Karena hakikatnya, Bu, kenapa orang itu hasad sama orang? Karena dia tidak memiliki kelebihan yang dimiliki orang. Makanya ibu yang dihasadi bersyukur, ya. Kalau ibu diberikan kelebihan, dan orang yang hasad kepada ibu itu sebenarnya tidak punya apa yang ibu punya, makanya dia hasad. Biarkan orang hasad itu. Orang hasad itu miskin mereka. Dia tidak punya apa yang kita punya. Kalau dia punya apa yang kita punya, tentu tidak akan hasad. Karena umumnya orang hasad itu karena dia tidak memiliki apa yang tidak dimiliki orang. Sehingga dia harus menghancurkan apa yang dimiliki orang. Kalau perlu, bukan hanya sekedar hancur, pindah sama dia. Nah, itu yang kemudian kenapa sangat bahayanya hasad itu dalam dunia kehidupan ini. Adapun di antara perkara juga yang disebutkan oleh para ulama ini sangat bagus sekali perkataan Imam Al-Qurtubi rahimahullahu taala. Apa kata Imam Qurtubi? Ya. Al-hasidu aduwu ni'matillahi. Orang hasad itu adalah musuh bagi nikmat Allah. Fi haqiqatil amri dhararuhu ya'udu alal hasid la alal mahsud. Hakikatnya sebenarnya, kata Imam Qurtubi, orang yang hasad itu bahayanya itu kembali kepada orang yang hasad, bukan kepada orang yang dihasadi. Wa in kana zahir khilafu dzalik. Walaupun secara kasat mata memang yang dirugikan itu orang yang dihasadi, tapi hakikatnya yang dirugikan dia orang yang hasad, kata Imam Qurtubi. Kemudian beliau mengatakan fal hasadu fihi dhararun alal hasid fid dunya bi annahu yata'allam. Memang hasad itu terkadang bisa mendatangkan madarat terhadap orang yang hasad di dunia, bahwa dia akan senantiasa tersakiti hati dan badannya. Hatinya sakit hati, badannya pun penuh dengan penyakit. Ya. Contohnya kata beliau seperti ghammun waham. Orang hasad itu orangnya stres, tidak tenang hidupnya, penuh dengan pikiran, gitu ya. Itu dipastikan orang hasad tuh otaknya error tuh. Kemudian beliau mengatakan li'anna ni'amillahi ala ibadihi la tanqati. Padahal nikmat Allah itu kalau sudah Allah berikan kepada hambanya, itu tidak mungkin terputus. Artinya orang yang hasad itu percuma dia sebenarnya menghasadi orang yang dihasadi. Karena hasad itu tidak pernah menolak takdir. Kalau memang dia ditakdirkan terus kaya, dia mampu membeli mobil, habis itu Allah berikan rizki, mampu membangun rumah, habis itu dia beli lagi rumah, habis itu dia beli lagi rumah, makin banyak rumahnya. Rizki Allah kan tidak akan terputus kepada orang yang Allah kehendaki. Jadi apa fungsinya? Karena hasad itu tidak menolak takdir. Tidak gara-gara kita minta dia miskin jadi miskin, kan enggak juga. Minta supaya dipecat, dia tiba-tiba besoknya dipecat. Minta supaya kendaraannya terbakar, besoknya kemudian terbakar. Enggak bisa juga kan itu.
Karena kita tidak bisa menahan rizki. Lalu apa gunanya kalau seandainya hasad itu tidak menolak takdir? Nah itulah sama dengan mencelakakan diri sendiri. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Makanya Imam Hasan Al-Basri sampai Abu Laythi As-Samarqandi, Abu Layth mengatakan, dia mengatakan yasilul hasid khamsa ukubat. Orang yang hasad itu akan diberikan 5 hukuman dari Allah. Pertama, ghammun la yanqati, bingung dan kebingungannya tidak pernah terputus, bingung terus hidupnya, stres terus hidupnya, ya. Kemudian yang kedua, musibatun la yu'jar 'alaiha, musibah yang tidak dapat pahala. Kan orang yang hasad itu kan seolah-olah kena musibah, Bu. Karena hidupnya stres terus. Tapi stresnya enggak dapat pahala, justru dapat dosa tuh. Dan yang ketiga, madzammatun la yuhmad 'alaiha, celaan dan tidak akan dapat pujian sama sekali. Dan yang keempat, sakhatu rabbi, kemurkaan Rabb Allah kepada dia. Dan yang terakhir, yughallaq anhu babut taufik, ditutup padanya hidayah taufik. Ini yang paling kita khawatirkan. Takutnya kalau hasad dibiasakan itu susah tobatnya. Takut kalau seandainya mati dan hasadnya itu belum hilang. Karena itu pernah terjadi di zaman Nabi. Di zaman Nabi, ketika Nabi SAW hijrah dari Mekah ke Madinah, maka berbondong-bondong orang-orang Madinah itu masuk Islam, terutama 2 kabilah Khazraj dan Aus kan, Bu. Lah di tengah-tengah Khazraj dan Aus itu ada orang yang sangat dihormati di zaman jahiliyah. Namanya Abdullah ibn Ubay ibn Salul, yang nanti akan menjadi tokoh munafik. Jadi akhirnya pembesar Khazraj Sa'ad ibn Ubadah itu meminta kepada dakwahi Abdullah ibn Ubay ibn Salul, karena dia orang yang paling dihormati. Dan ini kesempatan bagi Rasul untuk mengajak Abdullah ibn Ubay bin Salul masuk Islam. Datanglah kemudian Rasul ke rumahnya Abdullah ibn Ubay bin Salul, mulai mendakwahkan Islam. Lah ketika itu Nabi SAW sedang mengendarai keledai. Saking tawaduknya, rendah dirinya Rasul mengendarai kendaraan yang buruk keledai. Ketika sampai di depan rumahnya Abdullah ibn Ubay bin Salul, tiba-tiba Abdullah ibn Ubay Salul menghina Rasul, menutup hidungnya dengan kain serbannya, kemudian mengatakan, pergilah engkau wahai Muhammad, karena keledaimu menyakiti kedua lubang hidungku. Pergi sana, ya. Engkau sudah menyakiti kedua lubang hidungku, engkau bau bahasanya, pergi kau, gitunya. Rupanya ada seorang sahabat namanya Abdullah ibn Khudafah, marah di situ dan mengatakan bahwa keledai yang ditunggangi Nabi SAW jauh lebih baik daripada dirimu, katanya. Marah, membela Nabi dia, ya. Akhirnya kemudian Abdullah ibn Ubay ibn Salul ini marah kepada Abdullah ibn Khudafah yang membela Nabi, hampir kelahi, Bu. Maka Nabi SAW memisahkan kedua orang itu. Kemudian setelah itu Rasul tidak mau menanggapi Abdullah ibn Ubay bin Salul, kemudian pulang. Ketika pulang itulah dia kembali ke pemimpin Khazraj Sa'ad ibn Ubadah, menceritakan kejadian itu. Tapi Nabi SAW tidak mencela Abdullah ibn Salul. Dia hanya mengatakan kepada Sa'ad ibn Ubadah, wahai Sa'ad, aku sudah mendatangi, tapi dia perlakuannya begini. Dengan lembutnya Nabi SAW tidak mencela Abdullah ibn Ubay bin Salul. Dan itu hikmah yang diterapkan Rasul dalam dakwah. Kemudian Rasul bertanya kepada Sa'ad ibn Ubadah, kenapa dia berlaku seperti itu kepadaku? Disinilah Abdullah ibn Ubadah bercerita. Kata Sa'ad bin Ubadah, wahai Rasul, sebenarnya Abdullah ibn Ubay ibn Salul itu, dia adalah orang yang kami tokohkan dari 2 kabilah besar, Khazraj dan Aus. Aus menghormati dia,
Khazraj juga menghormati dia. Bahkan wanita-wanita kami sempat membuatkan piala yang akan diletakkan di atas kepalanya sebagai penghormatan, karena jasa-jasa dia banyak mendamaikan permusuhan di antara kami. Sehingga kami dulu menganggap dia akan menjadi pemimpin kami. Tapi setelah kedatangan dirimu, kemudian Khazraj dan Aus masuk Islam, akhirnya orang-orang itu pun justru mengangkat dirimu menjadi pemimpin mereka dan tidak melirik lagi Abdullah ibn Ubay ibn Salul. Makanya boleh jadi dia hasad kepadamu. Akhirnya Rasul baru paham kenapa Abdullah ibn Ubay ibn Salul itu sangat memusuhi dia. Rupanya karena hasad. Kenapa hasadnya? Karena kepemimpinan yang harusnya dipegang dia direbut oleh Nabi itu dalam pandangan dia. Lah setelah terjadi perang Badar, dan kaum muslimin menang, Abdullah ibn Ubay ibn Salul ketakutan. Kalau dia menjadikan sasaran oleh Rasul dan kaum muslimin, disitulah dia pura-pura masuk Islam, Bu. Takut kalau dia terancam jiwanya, takut kalau terancam keluarga dan hartanya, pura-puralah masuk Islam. Disinilah sejarah munafik dimulai. Sebelum terjadi perang Badar ataupun era dakwah Rasul di Mekah itu tidak ada orang munafik. Yang ada muslim sama kafir saja. Baru setelah perang Badar Islam semakin kuat, maka muncullah orang munafik. Karena munafik ini pasti muncul di tengah-tengah kekuatan Islam. Kalau Islam lagi lemah, tidak mungkin ada munafik. Kafir aja langsung, ngapain pula jadi bunglon kan? Tapi kalau sudah Islam kuat, maka mereka pura-pura jadi Islam padahal munafik. Itulah yang dilakukan Abdullah ibn Ubay ibn Salul tuh. Hasad dia menjadikan muncul penyakit baru dalam Islam yang disebut dengan nifak. Pelakunya disebut munafik. Lah ketika Abdullah ibn Ubay bin Salul sudah masuk Islam padahal dia berpura-pura, setiap hari dia bersama Nabi, baik kepada Nabi, solat di belakang Nabi, jihad di belakang Nabi, sedekah di hadapan Nabi, dan begitu seterusnya. Tapi hatinya tidak pernah terbuka kepada hidayah. Bahkan sampai ajalnya menjemput dia, hasadnya tidak pernah hilang dari dadanya. Maka dia pun mati dalam kondisi di atas kemunafikan. Dari sini Allah turunkan ayat, innal munafikina fi darkil asfali minan nar. Orang munafik itu diletakkan di intip neraka yang paling dalam. Lihat ya, Abdullah ibn Ubay ibn Salul yang matanya menyaksikan mukjizat Nabi, untayan-untayan ayat didengar dia, wejangan-wejangan indah juga diresap dia, tapi hasad itulah yang menghalangi hidayah. Ya, maka bahaya, Bu, hilangkan hasad ini, karena hasad ini menghilangkan hidayah dan susahnya taufik Allah sampai kepada kita. Atau contoh yang lainnya, ya, Abu Jahal, atau disebut dengan Fir'aun yaumat ini. Abu Jahal ini, Bu, ketika meninggalnya Abdul Muttalib. Abdul Muttalib itu kakeknya Rasul yang merupakan pemimpin Arab ketika itu. Maka dengan meninggalnya Abdul Muttalib sebagai pemimpin Arab, akhirnya kemudian belum ada penggantinya. Jadi banyak kepemimpinan di antara suku-suku Arab, tapi belum dipilih siapa penggantinya. Sehingga Abu Jahal menjadi pemimpin kabilahnya, Abu Sufyan juga memimpin kabilahnya, kemudian Abu Thalib juga memimpin kabilahnya, Umayyah memimpin kabilahnya, karena belum ada yang terpilih menjadi pemimpin utama. Satu hari Abu Jahal ini ngobrol, ya, dengan rekannya. Kebetulan rekannya mengatakan, wahai Amr, maksudnya Abu Jahal, saya ingin bertanya kepadamu dengan sebuah pertanyaan, jujurlah dengan jawab. Jujurlah saat menjawab. Maka kata Amr mengatakan, silakan, apa yang kau tanyakan kepadaku? Kemudian rekannya mengatakan, wahai Amr, apa menurutmu tentang Muhammad dan dakwahnya itu? Apakah dia berkata dusta, ataukah yang diserukannya itu sebuah kebenaran? Abu Jahal di sini berkata jujur, Bu. Dia mengatakan, demi Allah aku tidak pernah melihat dari orang itu, maksudnya Rasul, kalimat-kalimat yang dusta yang keluar dari lisannya.
Dari sini Abu Jahal mengakui tentang dakwah yang diserukan Rasul. Tetapi ketika rekannya mengatakan, kalau engkau mengakui dakwah si Muhammad itu, dia di atas kebenaran dan tidak mungkin dia berdusta dengan dakwahnya, kenapa kau tidak mengikuti dia? Kenapa kau tidak jadi pengikutnya, katanya. Di sini Abu Jahal bercerita, Bu, kenapa dia tidak mau mengikuti ajaran Nabi. Kata Abu Jahal kepada kawannya ini, kamu kan tahu kabilah-kabilah di Arab ini, baik kabilah kita, baik kabilahnya Abi Sufyan, baik kabilahnya Umayyah, baik kabilahnya Abu Talib, kita kan bersaing, ya, untuk memenangkan hati orang-orang Quraisy, supaya siapa yang akan diangkat menjadi pemimpin Arab secara keseluruhan. Kita ini sedang bersaing. Kalau mereka dari kabilah ini berbuat baik, maka kita juga sama. Kalau dari kabilah itu mereka juga berbuat baik, kita juga sama. Supaya kita dipandang oleh orang-orang Quraisy itu. Tapi masalahnya, persaingan itu sudah tidak sehat, katanya. Ketika dari Bani Abdul Muttalib, dari Bani Hashim, ya, tiba-tiba kemudian mereka mengatakan kami punya nabi, sementara kalian tak punya nabi. Ya, kami harus jawab dengan apa, kata Abu Jahal. Gak mungkinlah kita angkat anak muda yang bukan nabi kita jadikan nabi. Ya, siapa dia, kan gitu. Sehingga akhirnya kata Abu Jahal, kita tidak bisa bersaing lagi kalau begitu. Kalau urusan yang lain kita bisa bersaing, tapi kalau urusan dia punya nabi, kita tak punya nabi, mana kita bisa bersaing, kata Abu Jahal ini. Lah, kalau seandainya kami mengakui kenabian dan kerasulan si Muhammad dari Bani Abdul Muttalib itu, maka kami akan runtuh pamornya di depan orang-orang Quraisy. Maka selamanya kita tidak akan beriman kepada dia. Lihat hasadnya Abu Jahal ini. Dia tahu dengan kebenaran yang dibawa Nabi, tapi tidak mau mengikuti agama Nabi. Kenapa? Takut pamor dia jatuh, takut kabilah dia jatuh, kalah dengan kabilahnya Bani Hashim. Lah, itulah ibu yang dikatakan di awal tadi bahwa hasad ini bisa menghalangi hidayah, gitu maksudnya. Maka jangan sampai di hati kita ini ada hasad. Jangan, kalau bisa buang hasad itu sejauh-jauhnya, ya. Jangan sampai dalam hati kita ini dipenuhi dengan hasad, karena hasad itu menimbulkan kedengkian dan dengki itu menimbulkan permusuhan. Begini, Bu, untuk mengakhiri kajian kita, kita tahu bahwa Islam itu dibangun di atas ukhuwah, kan, Bu? Islam itu dibangun di atas ukhuwah, persaudaraan. Saking eratnya persaudaraan dalam Islam itu, Bu, sampai Nabi SAW mempermisalkan kita dengan saudara kita itu bagikan bangunan yang menguatkan satu dengan yang lainnya. Bahkan Rasul mengibaratkan bukan hanya seperti bangunan. Kalau seandainya dalam tubuh kita ini, anggap saja kaki kita terkena duri, tidak mungkin jempol yang berteriak, kan, Bu? Ibu pernah dengar ada jempol berteriak? Nggak ada. Jempol tak punya mulut, ya. Yang berteriak itu kan lisan kita. Yang sakit juga sekujur badan kita. Begitulah ukhuwahnya seorang muslim dengan saudaranya. Artinya kalau seandainya muslim satu dengan yang lain itu bersaudara, berarti apa yang dirasakan kekurangan dari saudara kita, itu juga kekurangan kita. Aib saudara kita juga aib kita, ya. Keburukan yang ada pada saudara kita juga keburukan kita. Jadi kita ini harus peka, gitu maksudnya, ya. Sebab kalau seandainya saudara kita punya aib, padahal kewajiban kita menutup aibnya, atau saudara kita punya kekurangan, padahal kewajiban kita menyempurnakan kekurangannya, malah kita pula mengumbar aibnya, kemudian menjelek-jelekan kekurangannya, lalu apa arti persaudaraan dalam Islam kalau begitu? Nggak ada artinya lagi. Kalau sudah kita saling mencaci, memaki, mengumbar aib, menjelek-jelekan kekurangan saudaranya, lalu apa arti ukhuwah Islamiyah itu? Yang kata Rasul kita harus lebih mencintai saudara kita
seperti kita mencintai diri kita sendiri. Makanya wajar kalau Rasul mengatakan bahwa iman dan hasad itu tidak mungkin berkumpul. Kalau dalam hati kita penuh dengan iman, pasti hasad akan hilang. Tapi kalau hati dipenuhi dengan hasad, maka iman kita yang melayang. Oleh karena itulah maka tanamkan sifat ukhuwah Islamiyah. Kalau saudara kita punya kekurangan, kita lengkapi. Kalau saudara kita punya aib, kita tutupi. Kalau saudara kita ini memang memiliki hal-hal yang mungkin bersifat tidak bagus, maka kita nasihati. Bukan kita gibahi, bukan kita hasadi, bukan kita dengki. Itulah diantara faedah hadis yang kita baca di pagi hari ini. Wallahu a'lam bishawab. Sampai di sini Bu kajian kita. Sebelum saya tutup, silahkan kalau ada yang mau bertanya.